Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kondisi yang sama, yaitu menjadi orang yang beriman. Adapun kalau nikmat dunia, maka masing-masing kita berbeda-beda, sehingga Nabi SAW memberikan arahan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum alla tajharu nikmatallahi alaikum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas kalau urusan dunia, karena kalau lihat ke atas otomatis akan hilang atau pudar rasa syukur kita karena selalu membandingkan dengan yang lebih baik. Oleh karena itu Nabi meminta kita untuk melihat ke bawah agar kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang diamanahkan ke saya, yaitu Kamis kelima, yang mungkin setahun cuman 4 atau 5 kali ya. Maka kalau dulu suruh melanjutkan Riyadhus Shalihin, requestnya suruh tematik gitu, sehingga agar panjenengan bisa mendapatkan hal yang lain gitu. Nah, tematik yang paling pas adalah menyesuaikan dengan kalender. Nah, kalendernya apa yang paling dekat atau yang akan datang, yang sekarang atau yang akan datang. Nah, pilihannya yang kemarin sudah lewat Isra Mi'raj, yang akan datang Ramadan. Nah, maka saya milih Ramadan tentunya, karena Isra Mi'raj juga sudah lewat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini yaitu tarhib wa targhib Ramadan. Tarhib itu ancaman. Nah, jadi nek ra poso ancamane apa to? Nah, targhib itu adalah motivasi atau dorongan. Mun aku poso entuk apa to? Artinya saya berharap setelah kajian ini panjenengan menjadi orang yang semangat untuk menjalankan puasa Ramadan. Termasuk ketika Ramadan belum datang, panjenengan termasuk yang merindukan Ramadan, karena nanti akan ada sejumlah orang yang ngakunya iman, tapi ketika Ramadan mau datang dia gelisah. Gelisah bukan seneng, sosok kan meh nikah ya gelisah gitu kan, seneng mergo meh nikah, ting gelisah gitu. Tapi ada orang yang mau ketemu Ramadan gelisah nih, gelisah anyel gitu. Apa tadi kok anyel men ketoke gelisah anu. Lah meh poso iki lho Mas. Lah emangnya ngopo nek poso? Ra iso ngerokok. Enten ta piye ngoten niku to? Enten kok. Dan jangan sampai niku garwa jenengan nggih. Artinya jenengan yang masih ada pasangan itu perlu di-maintain, jangan sampai putra jenengan, suami jenengan atau orang yang ada di rumah jenengan itu termasuk yang susah nek Ramadan teko. Kudune bunga seneng gitu, karena tabiat orang beriman itu kalau Ramadan datang ya dia senang. Makanya saya berharap nanti setelah kajian ini panjenengan berawal dari jenengan termasuk yang senang menantikan Ramadan, begitu pula nanti disampaikan ke keluarganya untuk ikut senang menunggu Ramadan. Karena kalau sampai nanti nggak senang itu nanti masalah, karena bahasanya man soma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi dia harus puasa dalam kondisi iman. Orang iman ini mesti senang. Kon sholat senang itu syarat untuk dapat pahala. Kon sholat rasa senang ya, itu pahalanya mungkin hilang, atau mungkin kalau dikasih ya dikit banget. Kemudian ihtisab itu berharap, tentu berharap dengan penuh kesenangan, nggak cuman tertekan ya dengan. Makanya dalam kondisi tertentu kita harus memaintain urusan hati ini, jangan sampai nanti kita menjalankan ibadah nggak senang. Kalau nggak senang ya terus untuk apa ya. Makanya ada orang umroh niku ya pulang niku ngamuk-ngamuk gitu. Ternyata ning kono panas gitu. Kesel aduh gitu kan. Terus larang sisan gitu kan.
Nah terus jenengan ini mereka ajeng nopo tak pikir iki kaya nek piknik kae ya ngoten. Jadi penggale wis penak ndelok pemandangan, iyup isis dan seterusnya. Ternyata ya enggak seperti itu nggih. Nah, maka kalau orang seneng mesti begitu sudah sampai sana pulang pengen balik meneh kan ngoten. Tapi nek wong ora seneng mulih yo kapok gitu kan. Malah engko pripun? Nggih niku lain cerita nggih. Artinya kita ngomongkan yang normal dulu. Nek niku kan lain cerita nek niku. Nek niku lain cerita. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan nggih, Ramadan. Jadi dikisahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Az-Zuhud. Nah, di situ ada sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan ja'a malakul maut. Malaikat maut datang. Jadi kalau udah bahasa malaikat maut, setan, hari kiamat itu kan gaib semua. Maka ketika barang gaib, kaidahnya jenengan harus paham, jangan sampai keliru. Karena nek keliru ten mriki niki mengke biasane merucut. Merucute mengke masuk ke wilayah TBC, tahayul bidah khurafat. Ketika masuk ten mriku itu pengantar pada kesyirikan. Orang kalau udah melakukan kesyirikan ora bakal mlebu surga. Ora bakal wis, pokoknya ora bakal. Makanya jangan pernah TBC karena TBC mengantarkan pada syirik. Nah, asas dari TBC biasanya orang percaya cerita yang enggak berdasar. Makanya Allah sudah punya arahan, Allah punya guidance, panduan, yaitu apa? Allah mengatakan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. Barang gaib niku yang ngerti cuman Allah. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Enggak ada yang dikasih tahu siapapun. Niku hukum asalnya. Jadi nggak ada manusia yang dikasih tahu rahasia Allah, hukum asalnya. Tapi ada pembatasnya, illa manirtado mir rasulin, kecuali rasul dan itu pun yang diridhoi. Jadi nggak semua rasul. Dalam kitab Minhajul Muslim, dan tentu Sahih Bukhari juga ada. Itu disebutkan hadis tentang jumlah para rasul itu 313, para nabi 124.000. Ning kita cuma wajib kenal atau tahu 25 gitu kan. Nah di antara mereka semua itu enggak semua dikasih tahu mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib. Jadi yang dikasih tahu cuman rasul yang diridhoi. Contoh dalam Quran surat Al-Kahfi panjenengan menjumpai kisah Musa kalih Khidir. Bagaimana Musa berguru sama Khidir, tapi kemudian Khidir dalam menyampaikan ilmunya sebelum melakukan perbuatannya Khidir tidak menjelaskan tujuannya. Tiba-tiba dia melubangi kapal, tiba-tiba dia membunuh anak, tiba-tiba dia kemudian mendirikan bangunan rumah anak yatim yang mau rubuh gitu kan. Nah disitulah kemudian Musa bertanya, kok iki ngopo yang nglakoni iki karemu piye? Disitulah kemudian Khidir bercerita menjelaskan. Itu menunjukkan bahwasanya Musa enggak dibukakan ilmu gaib, yang dibukakan Khidir dalam kasus itu. Begitu pula ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi ditanya, wa ya Muhammad mata sa'ah, kapan kiamat? Jawaban Nabi Muhammad apa? Mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Gak ada yang tahu urusan kiamat, malah sing ngerti, sing tekok malah luwih ngerti. Karena yang datang Jibril. Artinya kalau nanti ada diputuskan kiamat kapan terjadi, itu yang paling pertama tahu Jibril. Karena yang mengambil wahyu atau firman atau perintah Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha itu ya Jibril. Kecuali Nabi Muhammad ketika perintah sholat. Nah maka jenengan ampun napa istilahnya gumunan kalau enek wong cerita sing barang-barang gaib ning enggak enek dalil. Justru harusnya jenengan punya sense of napa istilahnya TBC ya. Duwe alarm iki ketoke wong ra cetha iki. Nah kan sakniki enten ta wong ngoten niku to. Iso ngomong karo malaikat, inna makoli, iso ngomong karo setan, inna makoli, kabeh pokoke inna makoli. Nah terus akhirnya di pesantren tertentu ngomongnya dia diijazai kalih DE hizib kufroni, terus bar niku diku ijazah niku dilungke karo nyucup sikile gitu. Itu udah berantakan gak karu-karuan. Makanya rugi orang tuanya nggih, udah nyekolah keten mriku bayar, malah entuke mung kaya ngono gitu kan. Nah, termasuk juga ada sebagian orang yang ngaku keturunan Nabi. Wong Nabi itu jelas Isra Mi'raj seumur hidup pisan, mosok dhek ngomong ping 70 gitu kan. Nah maka Nabi sudah mengabarkan akan datang fitnah as-sarra, bahwasanya nanti sebelum Dajjal itu datang ada 3 fitnah. Fitnah yang pertama fitnah ahlas, yaitu harobun wa harbun, yaitu sebuah kondisi di mana kaum muslimin itu diserang dan kemudian akhirnya mereka mengungsi. Hari ini kan ada toh
Nah, Palestina. Kemudian yang kedua fitnatu as-sarra. Sarra itu dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya ajaban li amril mukmin, menyenangkan urusan orang beriman kalau kena yang baik. In asobatu sarra. Sarra itu nggih kenikmatan, ya duit, ya napa? Bondo, mantu, putu, kadah putra, maka itu kenikmatan. Tapi dalam hadis yang saya sampaikan tadi disebutkan Nabi SAW setelah fitnah akhlas di situ ada fitnatus sarra. Fitnah sarra. Jadi kenikmatan ning depannya ada fitnah. Nah, fitnah dalam bahasa Indonesia itu tuduhan tanpa bukti. Dalam bahasa Arab sesuatu yang tidak enak dirasake, apakah oleh fisik, badan ataupun oleh keimanan hati. Maka di situ disebut fitnatus sarra, barangnya ketok moto pena, nikmat, ketoke bondo, tapi sebenarnya ada sisi fitnahnya. Nah, apa itu? Kata Nabi SAW, tahonuha tahruju min tahti qadamai ahli baiti, yaitu sebuah asap pekat yang keluar dari bawah kaki ahli baitku. Jadi keluk, keruwetan, kerumetan, pokoknya aneh racetho gitu, dan keluarnya dari bawah ahli baitku. Jadi Nabi sudah menyatakan itu ahli baitku sehingga masalah. Jadi bukan jenengan. Enten sing aku ahli bait mriki, mboten enten to. Nah, detailnya apa? Kata Nabi, yasumu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku keturunanku ning sakjane dudu. Enten mboten? Banyak. Nah, Nabi kemudian memberikan batasan, wa inna auliyai almuttaqun. Sing jenenge waliku kuwi wong takwa. Nah, mereka rata-rata setelah ngaku keturunan Nabi njaluk diaku sebagai wali gitu. Nah, Nabi menyatakan sing jenenge wali kuwi wong takwa. Wong takwa itu asasnya dua. Dalam berkeyakinan dia harus di atas tauhid, jauh dari kesirikan sehingga TBC-nya enggak dilakukan. Kemudian dalam beribadah dia harus di atas sunnah, jauh dari kebid'ahan. Itu. Makanya kalau kemudian ada orang ngaku wali majdub ning ra tau salat, ya itu jelas bukan wali. Kalau ngidul ora kelamben, maka itu jelas bukan wali, enggak seperti itu. Makanya kita akan dapati bagaimana Umar bin Khattab sebagai aulia Allah di muka bumi yang lebih baik, yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sampai mengatakan ketika dia muncul di ujung satu jalan, di jalan yang seberangnya, yang ujungnya itu setan lari. Tapi yang namanya Umar bin Khattab nggih ra tau ngobrol jagongan karo setan, yo ra tau nyekeli setan diketaki nggih ra tau. Ini menunjukkan Nabi yang ngasih tahu ning Umar juga enggak terus kepengin ngobrol karo setan. Jadi yang ngabari Nabi, nek kowe kuwi pas metu, setan ning saka ujung gang kono mlayu ndelok kowe. Tapi terus mboten Umar bin Khattab terus geger, ya mungkin mbok dicekelke kula tak jewere sik apa tak tendange, mboten. Jadi nak Umar bin Khattab menganggap itu sebagai sesuatu yang ya sudahlah gitu, sebagai kebaikan dari Allah kalau ada makhluk yang namanya setan itu lari gitu. Ngoten nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ini kan ngomongnya malaikat maut gitu. Malaikat maut, maka kita pakai dalil. Makanya nanti pembatasnya kalau jenengan ketemu pengajian atau ningali medsos, kemudian ada wong cerita aneh-aneh tentang barang gaib, jenengan ampun langsung percaya kalau dia nggak pakai dalil. Kalau cuman ceritanya guru saya Al Habib Fulan bin Fulan gitu kan, itu disuruh masuk surga kemudian nggak mau. Kenapa? Karena dia nyari temannya nggak ketemu, akhirnya dia datang ke neraka dan mengancam neraka. Temanku nek rambut tok kayak genimu tak pateni gitu. Itu jelas dusta, ngoten nggih. Termasuk ada juga yang mengatakan nggih, ketika jenazah seorang muslim itu mau ditanya oleh malaikat mungkar nakir, wah, dia ditanya man rabbuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Man nabiyuka Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, niku misal garwa jenengan namine Pak Bambang, kan mboten iso niku Pak. Derek dugi Bu. Nah, terus tiba-tiba ditekoki wong, "Mbak, bojomu jenenge sapa, Mbak?" Bambang kah? Udu jenenge Sabto ya. Kira-kira Pak Bambang nesu mboten? Nesu. Wong seorang hamba harusnya menyatakan Tuhannya itu Allah, kok disebutnya orang lain, apalagi manusia. Ya jelas itu bukan jawaban yang benar gitu. Makanya hati-hati nggih sama yang kayak gitu-gitu, mbok bentuke Arab, irunge mancung, putih, ganteng, halus, alah wis ra urus. Yang penting dia harus berada di atas akidah yang benar, nggih. Mendingan ngaji karo wong Jawa tapi disampaikan yang baik dan benar daripada jenengan harus ta'assub, taklid seperti itu, yang mana nanti akan jenengan sesali di akhirat sana, dan kalau udah nyesal di sana pun telat. Nah, di sini dikatakan oleh Anas bin Malik, ja'a malakul maut ila Nuh, malaikat maut datang kepada Nuh alaihissalam. Faqala, dan malaikat maut berkata, ya atwalan nabiyyin umron, wahai nabi yang umurnya paling panjang. Jadi
Nabi yang umurnya paling panjang Nabi Nuh gitu kan. Nah, malaikat ini bertanya, kaifa wajadta dunya waladzataha. Piye menurutmu dunya karo kenikmatane iki piye? Penak apa ora gitu kan. Qala kata Nuh alaihi salam, karo julin dakhala baitan lahu babani. Rasane iki mung kaya wong mlebu omah. Terus lumahe kuwi lawange mung loro, ngarep karo mburi. Kemudian dia masuk dari depan, faqama fi wasatil bait, terus dia masuk terus mandek ning tengah. Haniha sebentar, al-qalil minaz zaman, sebentar aja dari waktu dia hidup itu, padahal umurnya paling dawa. Tsumma kharaja minal babil akhar, terus keluar dari pintu yang berikutnya, yang kedua, yang belakang. Jadi ngapunten kayak kalau perumahan itu perumahan yang paling kecil nih kalau. Jadi begitu dibuka pintu depan, pintu belakang ketok gitu kan. Jadi cuman 2 pintunya, masuk dari depan, berhenti di tengah sebentar, terus disuruh jalan lagi ke belakang, terus akhirnya ketemu kowe. Padahal umurnya paling panjang. Disebutkan oleh sejumlah ulama seperti Ibnu Abbas, umur Nabi Nuh itu sekitar 1050 tahun. 1050 tahun. Adapun umur jenengan umat Nabi Muhammad niku Nabi Nuh nggih. Nah, umatnya nggih otomatis sekitar niku 1000-an tahun atau 900-an tahun lah. Kita umur kita dikatakan oleh Nabi SAW, akmaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu may yajuzu dzalik. Umur kita niku mung antara swidak tekaning 70. Sithik yang lewat dari situ. Artinya kalau di akhirat di dunia 1000 tahun itu di sana itu 1 hari. 1 hari akhirat itu sebagian ulama berpendapat 1000 tahun. Walaupun nanti ada dalil tentang 50.000 tahun. Tapi kita ngambil yang 1000 aja lah, ben rodok ketok ongkone gitu kan. Nah, kalau misal di akhirat itu 1 hari, di sini 1000 tahun, maka pertanyaannya, Bu, kalau ten mriki 1 tahun, berarti ten mriko pirang menit? Monggo dijawab. Atau piye kalimatnya ya biar enak gitu. Konversinya niku lho, konversinya ten mriki setahun niku pinten menit, atau 1 menit di sana berapa tahun di sini? Ya kok 1 tahun. 1 menit di sana berapa tahun ten mriki? Belum ada yang tertarik menghitung ya. Wis, kula pun ngitung kok. Jawabane 4 tahun ten mriki iku niku setara dengan 1 menit ten mriko. Artinya kalau jenengan dikatakan oleh Nabi umur kita itu 60 tahun, maka hakikatnya kita cuma dikai waktu pinten 15 menit. Nah, niku nek umure 60 tahun. Jadi cara jenengan hari ini lahir cenger, nah, 60 tahun kemudian berarti 15 menit akhirat. Nah, saiki umurku wis 60 tahun, Mas. Berarti jane jenengan pun game over gitu. Sudah selesai jatah jenengan. Loh, tapi aku jadi dikai urip, berarti ini pun bonus. Sehingga akan datang sewaktu-waktu yang namanya malakul maut ini. Jadi ibarat tamu niku gedok pintu dok-dok. Nah, nek malaikat maut mboten dok-dok, ngak-dok gitu kan. Wis wayahe gitu kan. Makanya pentingnya istiqomah di akhir usia, wabil khusus di usia 40 ke atas, sampai Allah memberikan doanya atau arahan doanya, Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, itu kan. Itu jenengan ucapkan terus, karena nanti godaan itu juga datang kepada orang-orang tua, tergantung macam-macam bentuknya. Sampai kula ngisi kajian niku judulnya tauhid, kitab tauhid. Datang bapak-bapak umur 70 tahun. Mas, aku pokoknya njaluk waktu kudu ngomong karo sampean. Lho. Lah pripun to, Di? Keluarga aku berantakan itu. Waduh. Jadi dipikirnya kula gadah lim wonten sing iso ngelimi niku wae. Kula nek Jumat, Sabtu, Ahad niku pun full. Mungkin Senin, mikir kula Senin niku kan jam kantor, jadi kula mboten enten jadwal pengajian. Ternyata Senin kemarin kan tanggal merah, jadi kula enten jadwal pengajian ten Boyolali. Jadi kula mangkat ten Boyolali, Pak niku mangkat tengen kula. Jadi ngenteni kula. Delala kula bar ka Boyolali bablas Magelang, jadi mboten balik sampai malam gitu. Nah, tapi besok subuhnya dia belum menyerah. Jadi ten masjid dekat rumah saya dicegati saya di situ. Akhirnya ketemu, Mas, ayo Mas, ning omahmu apa ning omahku? Teng jenengan mawon, soalnya nek tengen kula kathah cah cilik mungkin ndak ngerusoin. Akhirnya kula ke rumahnya. Diceritakan masalahnya kayak banget ra karo-karuan gitu kan. Akhirnya nggih saya berikan masukan ini.
Tapi terus kalau penasaran, jadi beliau tinggal di situ tuh laki-laki sendirian sama perempuan 5. Perempuan 5 itu istri 1, anak 1, istri 1, anak 2, cucu 2. Jadi anak cucunya ada 4 sama istri 5 sama beliau 6 gitu kan. Nah, kalau penasaran, niki kita ngobrol nganti meh matahari ini jedul iki putra kalih putu jenengan sing gede-gede niku kok ora ketok nggih. Baru tidur Mas. Lah kok tidur? Lah piye jenengan masalah pengen ilang kok anak putune ra kon salat piye? Iki wis meh matahari terbit lho, iki berarti kan kudu salat subuh to. Lah anu ndek dalu kesel kerja tenggen kafe kopi-kopi niku lho. Ya ngoten niku nggih tetep kan salat to Pak aku. Wong jelas ayate wasta'inu bisabri wasolah. Apa gunanya masukan saya nek jenengan dhewe tidak menghadirkan solusi dari Allah yang dimulai dari sholat. Dengan sholat itu, dengan sabar sholat, jenengan nanti akan didatangkan solusi imam dari orang lain ataukah jenengan punya ide-ide sendiri untuk menyelesaikan. Makanya jangan dibalik, jangan bikin rumus dhewe. Kayak sebagian ibu-ibu gitu kan, akan buka anaknya mesake kesel ngene ngono ndek bengi kerja kelompok, ndek bengi kuliah gitu. Akhirnya mboten digugah gitu. Lah ngapa to Bu? Aku nek nesu, aku nek tuwa melu sapa? Wong aku pengarep-arep melu dheke. Lah kalau anak ini enggak deket sama Tuhannya, alah jenengan ngarep-arep mungkin tuwa diopeni ra mungkin ngimpi niku. Jenengan dekatkan sama Tuhannya, walaupun pas jenengan proses mendekatkan niku dheke nesu, gara-gara jenengan gugah subuhan, mboten napa-napa. Nanti kalau dia dekat dengan Tuhannya dan terbiasa dengan sholat itu, dia akan ngerti nek sama Tuhannya aja dia harus dekat. Oleh karena itu Tuhannya senang kalau kemudian seorang anak itu dekat sama orang tuanya, maka dia akan mendekat sendiri. Ngoten, jangan bikin rumus sendiri pokoknya. Jenengan tinggal melu rumusnya pun enten. Nah, untuk tahu rumusnya dari mana? Majelis ilmu. Ngoten. Nah, kembali ke sini. Umur kita cuma 60 sampai 70 dan Nabi sudah mengatakan wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Sithik sing lewat dari itu. Makanya nek saya sensus insya Allah yang umur 70 ke atas niku sedikit gitu. Insya Allah gitu. Saya yakin kok wong ketok gitu. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena umur kita sedikit, kalau kita mau merenung sekilas seolah-olah niki mung seolah-olah nggih, artinya faktanya enggak gitu. Seolah-olah Allah itu enggak adil. Kenapa? Nabi Nuh dikasih umur 1000 lah kita 60 kan gitu. Berarti seolah-olah Nabi Nuh itu nanti amalnya lebih banyak, kita sedikit karena umurnya sithik, seolah-olah. Ning kan asline napa ngoten niku? Ternyata mboten. Kenapa? Nah, ada sebuah riwayat yang menjelaskan, okay, ada seorang sahabat yang kemudian mendatangi Nabi SAW, di mana dia kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang temannya. Nah, jadi dia itu bertiga, dan kemudian dia yang bersangkutan ini, temannya ini 2 meninggal. Yang satu meninggal karena mati syahid jihad, yang satu meninggal sakit. Selisih setahun. Jadi misal tahun kemarin temannya meninggal jihad, nah tahun ini setahun kemudian temannya meninggal sakit. Nah yang ketiga masih hidup. Nah beliau kemudian bertanya kepada Nabi SAW, namanya Tolhah bin Ubaidillah, ya Rasul, aku bermimpi melihat surga, dan ternyata di surga saya melihat teman saya yang mati terakhir malah masuk surga duluan. Adapun teman saya yang mati syahid otomatis matinya duluan, malah masuk surga belakangan. Kok saged mengatakan niku pripun? Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Bukankah temanmu yang mati setahun setelah temanmu yang mati syahid itu dia sudah mendapatkan Ramadan 30 hari, 1 bulan 30 hari gitu. Kan matinya tahun depan ya. Berarti kan ketemu Ramadan sekali 30 hari. Kemudian beliau juga menambahkan wasolla, wadiku berarti dan, artinya poso dan gitu kan. Dan kemudian sholat. Di sini disebutkan sitata alafin rokaatin, sebanyak 6.000 rakaat, au kada rakaatan, dengan kondisi atau posisi atau susunan seperti ini. Dan di situ disebutkan sholatu sanah, sholat selama setahun. Nah sehingga dari hadis itu kita akan mendapatkan ternyata orang yang mati syahid tahun lalu itu bisa dikalahkan dengan orang yang puasa full Ramadan 30 hari dan ditambah sholat setahun. Sholat setahun itu nggih 5 ping 320 ketemune kula pun ngitung 6.120. Jadi Nabi kan mengatakan 6 ribuan gitu kan. 6 ribuan itu
5 kali 360, 6.120. Artinya Bu, ketika panjenengan besok Ramadan niku poso full, terus ditambah dengan sholat jenengan setahun, artinya nggih Ramadan yang lalu sampai Ramadan yang akan datang nggak ada yang jenengan tinggal, maka kalau bar Ramadan jenengan sedo pas Idul Fitri ini kon jenengan sedo gitu kan, maka jenengan nanti di surga bisa mendahului orang Palestina yang mati 1 tahun yang lalu. Mati syahid tentu nih, maksud saya orang Palestina yang mati syahid. Saya mboten. Masai, makanya dari situ orang beriman harus semangat. Lah, niku baru satu. Nah, terus hubungannya karo Nabi Nuh mau apa Mas? Nah, maka pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan skema bagaimana dengan umur jenengan yang cuma 60 tahun, bahkan mungkin 60 tahun saat ini enten sing pun telas. Enten sing 60 langkung tahun gitu. Nah, itu bisa kemudian dengan waktu yang singkat bisa nyalip Nabi Nuh. Insya Allah materi ini dereng enten ten pundi-pundi. Dereng toh? Dereng nate mireng toh? Dereng. Nek nate berarti nate ngrungokke kula. Karena saya ini materi setahu saya guys, cuma saya yang nyusun kayak gini. Tapi saya berdasarkan dalil. Mau bagaimana kemudian dalilnya sama tapi dilihat dengan sudut pandang yang beda. Nah, ngoten. Yang mana? Oh, nggih, sampun. Kalau yang ini ya, artinya dengan umur kita 60 tahun kita bisa beramal seolah-olah 1000 tahun umur kita. Belum ya? Nah, kita lanjutkan. Niki konteksnya Ramadan. Jadi nanti gitu, kalau jenengan ketemu Ramadan, gimana caranya dengan ketemu 1 bulan itu, ya? Niku jenengan bisa mendapatkan pahala seolah-olah koyo umurnya Nabi Nuh 1000 tahun. Nah, kan kita nggak tahu toh, umur kita tahun depan masih ada apa enggak gitu. Maka yang selalu harus kita tanamkan, jadikan Ramadan besok itu Ramadan terakhir. Ya, mungkin nanti kayak umur tua meneh ya alhamdulillah, tapi nek mboten, maka jangan sampai menyesal. Karena wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, semua orang itu pasti merasa rugi gitu. Akan ada pada kondisi rugi. Kenapa ya? Karena dari depannya wal asri, karena enggak perhatikan skema beramal dengan cerdas. Jadi ada orang niku amalnya gitu, pokoknya aku sepenting sholat terus itu, tapi dia nggak memanfaatkan potensi yang dia punya. Nah ini coba kita gali ya. Pokoknya ngaku dalil ini kita lihat pada angle atau sudut pandang yang beda gitu. Nah Nabi mengatakan, saya yakin jenengan pun nanti mirang dalil niki, man fataro so'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri so'imi say'a. Siapa yang kemudian membukakan orang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang didapat orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Artinya ngeten, ketika jenengan poso dhewe 30 dino, pahalane 30. Cocok napa mboten? Sepakat nggih? Halo. Ora jawab ngantuk ya. Nggih, sepakat nggih. Tapi ketika jenengan terus membukakan puasa 30 orang, berarti jenengan dapat pahala puasa 30 lagi gitu. Padahal 30 pahala puasa itu setara dengan 1 bulan. Terus nah 1 bulan Ramadan itu terjadi setahun sekali. Oke. Sehingga kalau jenengan puasa sendiri 30 hari ditambah buka ke poso 30 orang, niku seolah-olah umur jenengan nambah setahun. Cocok mboten? Cocok toh? Nah, cocok. Niku nek 30. Nah, pertanyaane piye ben kaya Nabi Nuh nambahi 1000 tahun. Ya, maka berarti jenengan ngekeki poso 30 ping 1000. 30.000 wong. Nah, dite piro? Mang pingke 10.000. 30.000 ping 10.000, ketemune 300 juta. Oke napa mboten? Kathah, lah ra didet ya kathah. Nek duwe ya sithik gitu kan. Enggak apa-apa. Memang ini urutannya dari sing modal gede sik nanti sampai sing paling cilik gitu kan. Nah, berarti aku ngenteni mburi dhewe mae. Niki dirungokke riyen gitu. Nah, terus pertanyaane, lah 30.000 wong golek ning endi kan gitu. Saya nate ngisi kajian di salah satu pesantren niku mengatakan santrinya ada 1000. Artinya jenengan ketemu ten mriku terus jenengan wis iki tak borong ten pondoke niku lho sing santrine 1000 ya. Tak borong pokoke 30 dina selama sebulan puasa Ramadan, buka posone saka aku. Nah, itu kemudian dengan kasih duitnya nanti ditoto selama 30 hari ya ini pun ketutup. Atau yang paling jenengan mungkin banyak yang udah tahu ten niko Masjid Jayat niko
Niku sehari niku sing bukuatan niku 7.500. Nah, berarti niku nek 30 berarti kan butuhke mung 7 dina gitu kan. Ning nggih dite akeh wau 10.000 ping. Misal sak paket ngeten iki misal 10.000 ngoten nggih. Berarti 10.000 ping 30.000, ketemune 300 juta. Nah, tapi nek aku atok kok ya ora entuk angsal. Niku nggih jane cara murah jane. Ning ya napa ya memper jenengan teko-teko nggawa aku sak truk ngoten. Nggih, artinya nggih kita kalau bisa memberi yang baik nggih, yang baik niku lebih baik ngoten nggih. Tapi nek emang jenengan enggak mampu, enggak sanggup-sanggup emang aku nggih monggo. Artinya dalam Islam itu ketika emang kita enggak mampu, kita memberikan yang minimal silakan. Tapi kalau kita mampu nggih enggak boleh kita pelit ngoten nggih. Nah, niku yang pertama. Artinya yang pertama jenengan pegang dulu sak paket 10.000 ping 30.000 ketemune napa 300 juta. Dengan jenengan ngetokke 300 juta tinggi buka wong 30.000 niku berarti nek tahun ngajeng jenengan sedo, berarti misal niki jenengan umur 60, berarti mengke jenengan menghadap Allah seolah-olah umur jenengan ketambahan 1000, berarti 1000 tahun. Masuk napa mboten? Paham napa mboten? Paham nggih. Sing rada murah ta? Siap gitu kan. Pun kula sepake ini. Nah, niki pas Ramadan yang lebih murah jenengan pas Ramadan niku mang umroh. Nah, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Wong sing mangkat umroh kuwi pas Ramadan iku pahalane kaya haji. Nanti dalam hadis yang lain ta'dilu hajjatan ma'i, seperti haji bersamaku. Nah, poinnya yang mau saya sampaikan di sana disebutkan dalam sebuah hadis bahasanya sholatin fima sholatu fil masjidil haram, di situ pahalanya adalah afdolu min mi'ati alfin sholatin fima siwa. Sholat di sana itu pahalanya 100.000 lebih banyak tes. Jadi nggak butuhnya baterai nggih. Oh, mati lampu nggih, mboten ana suara kula pun kaya bledek kok. Jadi salat di Masjidil Haram pahalanya itu 100.000 lebih banyak atau lebih baik daripada salat di masjid lain. Kalau 100.000 jenengan bagi 5 kan sedina ping 5 to jenengan salat to. 100.000 bagi 5 niku ketemune 20.000 dina. 20.000 dina dibagi 300 swidak ketemune 55 tahun. Anggap aja 50 tahun. Berarti jenengan salat 1 kali ten mriko, 1 rakaat tok, 1 rakaat, 1 salat tok, zuhur tok, asar tok, maghrib tok, isya tok, subuh tok, siji tok gitu kan. Itu sama dengan jenengan salat 50 tahun ten masjid lain, tes saged. Apapun selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi misal jenengan yang napa? Salatan Masjid Zayed, salatan Masjid pundi nggih? Jaten misal Mujahidin apa Fatimah. Niku 50 tahun niku lebih baik jenengan salatan niku sepindah tok, situk tok siji tok. Niku nek situk tok, tapi nek jenengan kemudian salate sedina ping 5, berarti kan 50 tahun ping 5 250 tahun. Nah, terus jenengan pengen kaya Nabi Nuh 1000 tahun, berarti garek butuh pinten ping dipengke pinten melih? Halo. 4, sedina 250, dadi ben 1000 berarti ping 4. Petang dina ping 5 ten haram jenengan mboten tinggal, maka itu setara dengan ketambahan umur 1000 tahun. Nah niku pada hari-hari biasa. Nek ketemu Ramadan, nah dipengke 10 meneh, Bu. Nah, berarti pinten? 1000 tahun ping 10 malah 10.000 tahun gitu kan. Artinya dengan salat pisan tok sing 55 tadi, terus dipengke loro wae udah 1100. Kok 1100? 110. Terus tiba ten Ramadan ketemune pun 1100. Jadi mung 2 kali salat ten haram pas Ramadan niku nutup gitu kan. Nek nggih modale oke, kula nate tanglet niku nek kula mbiyen mriko backpacker dadi niki mboten kathah enteke. Nah niku enten piyai kula tanglete sing ngangge biru terus 20 yuta biayane. Ya mboten napa-napa. Cuman kan nanti nek jenengan napa bisa di akhir. Nah, pakai dipengke meneh 1000 bulan ngoten to. Karena ketemu dengan Lailatul Qadar ngoten niku lho. Jadi memang pada akhirnya ngeten, ada istilah ten basa Jawa niku enek rego enek rupa kan ngoten niku. Artinya ketika kita berharap sesuatu yang lebih istimewa ya mungkin pengorbanannya juga harus banyak gitu kan. Nah, kembali ke situ. Oke, ketika kita kemudian menggunakan angka 60 juta itu, berarti kan pun meduk niku dari 300 juta jadi 60 juta. Berarti pun meduk pinten niku? Bu.
Berarti pun medhok 5 kalinya toh. Ini kan 1/5-nya toh berarti toh. 300 yuta dadi 60 yuta pun madhab. Nah. Enek ora sing gratisan tanah. 60 yuta larang napa mboten, Bu? Larang. Ya ora didit meneh mau ya ane. Enggak apa-apa, santai aja. Wong yo jenenge menungso, makanya di depan tadi kan saya bilang toh, rezeki kita tuh sendiri-sendiri. Tapi soal iman kita insya Allah sama. Sama tuh maksudnya sama-sama orang beriman. Soal kualitas imannya seperti apa insya Allah ya beda-beda. Tapi secara kita sebagai orang beriman, orang muslim sama. Makanya kita bersaudara. Nah dari sisi nikmat dunia kita beda-beda. Misal jenengan, wah aku raiso sing siji sing loro. Nah coba sing telu barangkali gratis. Nggih, kita lanjutkan sing telu. Ini dugi jam 11, Bu. Enggak. Kami tentu gini. 11. Nah, maka kita coba untuk yang berikutnya, yang rodok murah gitu kan. Yang rodok murah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Quran surat Al-Qadr, insyaallah jenengan sami hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sungguhnya kami telah menurunkan Quran itu pada Lailatul Qadar. Nah, jadi sebenarnya nuzulul Quran itu pas Lailatul Qadar, bukan pas tanggal yang sudah ditetapkan niku. Tanggal pinten biasanya? 17 Ramadan. Nah, padahal disebutnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Nah, pada waktu itu kapan? Oh, alam saya nggak tahu. Makanya sebenarnya nuzul Quran itu rahasia, nggak ada yang tahu. Tujuannya apa toh? Ben tidak diagung-agungkan. Al-Quran jelas pernah turun, tapi pada hari kapannya nggak pernah dibuka agar kemudian nggak diagung-agungkan oleh orang. Gitu. Makanya ada orang yang merayakan nuzulul Quran, kemudian diundanglah tadi Habib-Habib Praceto tadi. Kemudian wah ada moco ini moco itu terus ngomong wah Nabi teko dari arah sana gitu bersama dengan para malaikatnya dan para sahabatnya. Itu ya dusta meneh gitu kan. Maka nggih hati-hati nggih. Jadi nggak selalu acara-acara itu jenengan harus sengkuyung ketika kemudian isinya khurafat-khurafat seperti itu. Nah, apa fungsi Lailatul Qadar disebutkan yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sehingga ketika panjenengan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, maka seolah-olah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan sekitar 83 tahun. Artinya kalau jenengan dapat 1 kali Lailatul Qadar, maka seolah-olah umur jenengan itu nambah 83 tahun. Lah nek jenengan pengen ngoyak ben iso ngumbuli Nabi Nuh wau 1000 tahun, maka jenengan iku kedah betahke 13 kali Lailatul Qadar. Artinya kalau jenengan sekarang udah 60, ya, berarti jenengan usahakan tahun depan dapat, terus ditambahi donga muga-muga cek ditambahi umur 12 tahun. Ngoten. Atau jenengan tahun ini usahakan sekuat tenaga untuk dapat dan jenengan yakinkan diri jenengan 12 tahun yang lalu jenengan nggih dapat. Nah, cirine Lailatul Qadar niku pripun? Cirine niku kalau pagi ngeten iki. Jadi pas wayah panas mboten panas ngeten iki. Jadi jenengan delok langit ngoten cara enten matahari ning mboten silo, jenengan medal niku mboten panas, hawane sejuk ngeten iki. Nah, nek jenengan pas pagi pas enjing niku medal ngriya kok ndelok ngene iki, berarti ndek dalu niku pun Lailatul Qadar. Nah, tinggal ndek dalu jenengan nembe napa? Nembe tilem ya, nembe sare nggih berarti pun kelewat. Nah, ra etok bener. Tapi nek ndek dalu jenengan nembe wirid dzikir, dadi enggak harus salat nggih. Salat, dzikir, maca Quran, istighfar. Baleni meneh salat meneh, dzikir, maca Quran, istighfar, baleni meneh dzikir, maca Quran, istighfar gitu kan. Dan seterusnya, pokoknya jenengan baleni semua yang baik-baik itu selama semalaman gitu kan. Maka insya Allah ketika pagi jenengan dapat ingatan ini berarti jenengan angsal. Jadi pagi niku pun tondo nek niku dik bengi pun lewat. Ngoten. Makanya jenengan perhatikan ketika orang itu nyegati, oh malam ganjil tok, biasanya luput. Nah, yang bener gimana? Istiqomah aja dari awal. Ning ampun kegas di awal biasanya kan para piye-piye niku pas Ramadan awal niku pol-polan semangate, nanging giliran akhir Ramadan nah, malah pol-polan males gitu kan. Nah, akhirnya masjid niku bukan tambah kebak ning tambah maju. Dan pemandangan sebaliknya ten Saudi mriko, ten Masjidil Haram niku ketika 10 malam terakhir apalagi malam ganjil niku jenengan nek mangkate mepet-mepet waktu sholat ora entuk sop. Kula nate niku pun entuk sop. Begitu kebelet ten toilet, kula ten toilet, balik pun mboten saged kula ngubengi sak Masjid Haram niku ora entuk sop. Akhirnya sholat ten dalan niku diusir kali tentara. Mahfisolahina, enggak ada sholat sini, ini jalan gitu. Jadi akhirnya malah mboten sholat gitu kan, karena mboten saged sholat di mana-mana. Itu saking orang itu dari gunung-gunung turun jalan. Padahal para ulamanya berfatwa
Yang namanya tanah haram itu enggak cuma di masjid itu. Selama masih mendengar adanya dan selama masih di batas tanah haram, kan nanti nek jenengan masuk dari Jeddah ini kan enten tulisan Anda masuk ke tanah haram atau yang semisalnya. Nah itu dari situ tuh masih dihitung tanah haram. Makanya nanti di kayak hotel yang depannya itu di Tower Zam-Zam itu kan ada musolanya di dalam itu mereka sholat di situ gitu kan. Pegah meduk, mereka berpendapat pahalane nggih padha. Tapi keutamaannya mungkin lebih utama nek cedak gitu kan. Tapi posisinya itu masih di dalam tanah haram gitu. Makanya nanti ada yang di hotel di atas di bukit itu mereka ten ngarep hotelnya gelar karpet gitu kan. Selama nggak panas ya, nek panas banget kan gitu. Makanya begitu asar ke sini digelar karpet itu jadi mungkin tamu-tamu di hotel niku yang nggak sempat ke masjid langsung sholat niku rampung nggak meneh gitu kan. Nah maka ketika kita berangkat misal jam gangsal atau mungkin jam 4:30 itu pun buatan dapat tempat di tanggal-tanggal ganjil, berangkatnya harus bar duhur atau asar temen niku ning mboten Bali ten hotel. Nah maka itu baru dapat tempat. Ini menunjukkan bagaimana kemudian mereka itu berlomba-lomba di sana dan ngerti keutamaannya. Ngoten. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau malam ganjil enten mriku niku malah salate lail niku ping kalih. Bar isak niku tarweh, mengke tengah malam sekitar jam 1-an itu mengke enten qiyamul lail. Jadi totalnya niku 23 rakaat. Jadi jenengan yang di sini 11 rakaat, enggak usah nyalakan yang 23. 23 niku nggih termasuk baik. Jadi salat malam niku intinya itu sebenarnya soal lamanya, bukan jumlah rakaatnya. Makanya Khalifah Utsman bin Affan itu pernah sholat malam itu cuma sak rakaat. Sak rakaat tok. Niki berarti sholat napa nek sak rakaat? Witir. Ton sing diwaca Qit Al-Baqarah nganti Anas. Artinya jenengan mau sak rakaat silakan enggak apa-apa. Diwaca Al-Baqarah tekan Anas. Dan dalam sholat malam itu ada keringanan, enggak kayak sholat wajib. Sholat wajib niku jenengan harus berdiri dari awal sampai akhir selama jenengan masih bisa berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, jenengan itu boleh dari awal duduk boleh. Makanya jenengan yang sholat malam di rumah, jenengan ngangge kursi ngeten iki terus depannya ngangge jagra Quran niku jenengan kali sholat maca niku entuk. Jenengan golek Quran sing gede niku boleh. Termasuk baca boleh, tapi kalau sholat wajib itu harus hafalan. Jadi pembatasnya itu wajib dan sunnahnya. Makanya jenengan kali maca entuk alif lam mim dalikal sampai mengke ayat terakhir rampung lagi sak rakaat. Mengke rakaat kedua maca napa? Surat Al Imran, nanti rakaat ketiga maca surat Al Maidah, monggo gitu, enggak apa-apa gitu. Ngoten nggih. Makanya jumlah rakaat jangan dijadikan alat untuk napa? Pertikaian atau perdebatan. Yang harus dikritisi itu nek 11 rakaat 15 menit, kok iki nek 23 rakaat mung 5 menit. Lah iki sing salah gitu. Karena rukun salat niku tumakninah. Nah, dadi nek mboten tumakninah, salate niku mboten sah. Ngoten nggih. Jadi jangan kemudian penting okeh ngebut lah apa gunane mending sithik ning tumakninah ngoten. Nah, kembali ke sini berarti jenengan nek ngersake gratis, jenengan harus mendapatkan Lailatul Qadar 13 kali. Wah, nek kuwi angel Mas, wong umurku wis 73 tambah 13 ya berarti 86 apa ya tekan gitu kan. Maka jenengan bisa tarik mundur ke belakang tadi, yaitu apa? Tentang memberikan buka. Nek wong sugih ya 300 juta metu. Nek jenengan ra ndedhe 300 juta, mang dedepi wong sugih niku ngekeki bukane ten pundi. Oh, dhek ngekeki buka ten pondok A atau mungkin masjid A atau ten Zayed gitu. Nah, jenengan mang sanjang, jenengan nek ajeng ngeterke buka kula ewangi junjung. Nah, niku entuk pahala yang sama. Ngoten. Jadi jangan kemudian minder merasa, wah, aku kan ra dedet mboten. Justru jenengan cegati Ibu, mungkin nek jenengan ngirim buka, kula mbok derek, kula sing ngedungke, kula sing nata, nek cara niku nganggo piring, kula sing ngisahi ngoten. Mboten kula tak derek, engko turane tak peke, niku nggih kleru meneh gitu. Jadi lebih kepada memfasilitasi agar itu terjadi. Makanya Nabi mengatakan man sanna sunatan hasanatan walau ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kusa min ujurihim sayyi'ah. Siapa yang ngajari yang baik atau menjadi fasilitator atas kebaikan, terjadinya kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan yang mengamalkan. Makanya jenengan ewangi. Termasuk yang ajeng berangkat umroh, wah jenengan mireng tanggone ajeng berangkat umroh Ramadan, parani kula gawake tase, kula terke, ya mboten napa-napa. Wah yo gengsi nek aku ngono kuwi wong aku Bu RT, alah. Gengsi ning donya ra guna ning akhirat gitu kan. Nggih, jadi itu solusinya. Niku targetnya, artinya ada 3 kondisi di mana nggih ketika kita berpuasa di bulan Ramadan
kita bisa mengungguli Nabi Nuh alaihissalam ketika kita menggunakan ilmu, menggunakan strategi. Yang pertama ngasih buka 30.000 orang, yang kedua umroh di bulan Ramadan, yang ketiga jenengan ngejar Lailatul Qadar ping 13. Maka ketika itu jenengan lakukan, insya Allah ketika tahun depan jenengan sedo meninggal, khusus yang terakhir tadi berarti ping 13, berarti 13 tahun lagi, maka jenengan insya Allah bisa mengungguli amal Nabi Nuh yang dilakukan selama 1000 tahun. Nah, lalu tarhibnya apa? Tarhibnya itu berarti semacam ancamannya. Nek aku gak poso Ramadan piye to Mas? Nah, yang pertama Nabi SAW mengatakan rugi orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Nabi SAW pernah suatu ketika menaiki mimbar, kemudian beliau tiba-tiba mengatakan amin, 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 ping 3. Nah lalu ada yang bertanya, makun tatas nauhada, enten apa ya Rasul kok jenengan ngetikan amin? Ini barang goib berarti. Jadi malaikat ngomong ten Nabi, ngetikan ten Nabi, Nabi mendengar, para sahabat tidak. Termasuk siksa kubur. Siksa kubur itu didengar semua makhluk illa sakolain, kecuali 2, jin dan kita dan jin. Nah, sakolain itu 2, kita manusia dan jin. Nah maka dalam hal Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali, Nabi dikasih tahu Jibril, yang dengar Nabi, ning para sahabat nggak dengar omongan Jibril, yang didengar cuman amin tok. Makanya sahabat bertanya, enten apa ya Rasul? Ini menjadi dalil bahwasanya manusia selain Nabi nggak bisa sembarangan ngomong atau nyeritake barang gaib, dan jenengan nggak usah percaya. Makanya ada istilah TBC yang digaungkan oleh Muhammadiyah itu sebagai sebuah dakwah yang bagus. Karena nanti dosa terbesar yang menghalangi manusia masuk surga bahkan nggak bisa, itu adalah kesyirikan, dan pengantar menuju kesyirikan TBC ini wow tahayul bidah khurafat. Makanya jenengan nek diparani cah lanang ajeng lamar putra jenengan, nek jaman biyen ditekoki wetonmu apa, sakniki mboten usah wis ngaji. Enggak usah tekoki weton, enggak usah. Nek tekoki gawean entuk ra Mas angsal. Nek gene ndi Mas, anake sapa entuk. Enggak apa-apa, tapi kalau tekoni weton, anak nomor piro, terus napa mulih sing ora nyambung mboten enten hubungane ngoten iki mboten usah. Nah, lalu Nabi mengatakan yang pertama, qala li Jibril. Iki mau Jibril moro terus ngomong, Rohima anfu abdin dahola alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Sungguh sangat rugi orang yang masuk bulan Ramadan tapi kemudian dia keluar dari Ramadan kok nggak diampuni. Ya contohnya wau teko Ramadan malah hanyel kalau Ramadan. Mergo ra iso ngrokok, ra iso mancing, ra iso ngopi gitu kan. Nah, fakultu, maka kata Nabi, maka aku mengatakan ketika Jibril mengatakan seperti itu, amin, aku ucapkan amin yang pertama. Lalu yang kedua, summa qala, kemudian Jibril berkata lagi, rohima anfu abdin dzukirat indahu walam yusolli alaik. Sungguh merugi orang yang disebut namamu Muhammad, lalu dia mendengar tapi kemudian tidak bersolawat. Itu wong rugi. Kenapa? Karena mensolawati Nabi 1 kali itu akan dibalas dengan solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 10 kali. Rugi kan? Ibaratnya ngeten. Misal nih pengawasan ten iki, wah mulai diamplopi sak yuta. Nah, terus kanca jenengan mboten teko. Mesti jenengan WADE. Rugi kowe ra teko mau dikeki sak yuta. Ngoten to. Nah niku nek donya kita ngelekke, maka terkait sholawat juga sama. Nabi kemudian mengatakan, Jibril mengatakan, sungguh rugi wahai Muhammad orang yang disebut namamu tapi dia enggak mau bersolawat. Makanya termasuk adab ketika Nabi namanya disebut Muhammad, panjenengan solawat. Solawat mawon, ra usah nganggo tan, ra nganggo solawatan, solawat gitu. Solawat niku napa to? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ngento. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad angsal. Selama itu di luar sholat, nek di dalam sholat dengan mengikuti apa yang disebut di dalam dalil yaitu Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Jadi nggak usah ditambahi macam-macam. Nah, kemudian, modelnya ada tadi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kemudian bisa juga sholawat Ibrahimiyah atau tasahud niku gitu kan. Maka yang paling pendek kita Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika disebutkan Muhammad, nah jenengan bisa sallallahu alaihi wasallam boleh gitu kan. Wonten mawon. Dan itu sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan sunnah. Ora usah dadak nanggap Habib ngentekke 200 juta terus
macam-macam kok jamaah sing ning ngisor joget-joget kayak ngopo gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu justru enggak sesuai dengan agama kita, justru mubadir seperti itu. Enggak usah gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengucapkan itu, maka fakultu amin, aku ucapkan amin. Tak amin ke ya gitu. Lalu yang ketiga, summa qala, kemudian Jibril berkata, "Raghima anfu abdin adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudhilhul jannah." Sungguh rugi seorang anak yang dia masih dapat menjumpai orang tuanya hidup satu atau dua, tapi kok nggak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Itu rugi, anak yang rugi. Makanya tadi di depan saya sampaikan, jenengan ketika pengen diopeni, dirawat, dirumat oleh putrane, pastikan putrane itu dekatkan sama Allah. Jangan justru jenengan nuruti karepe. Anakku mendem tak tukok ke ciu ben aku tuwek dimengkoni mboten. Malah iso-iso jenengan mungkin dikepruk botol ciu. Lho kan enten to sing ten Bogor niku dikepruk napa tabung 3 kilo niku to. Nah, maka jangan bikin rumus sendiri. Allah udah punya rumusnya, jenengan tinggal derek. Nah, kalau enggak tahu rumusnya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mang tanya kepada ahli ilmu biar dijelaskan seperti apa poin atau rumus yang paling baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku nggih, jadi rugi kalau sampai enggak diampuni. Dan dimulai dari bagaimana kita harus menunjukkan kerinduan kita bahwasanya Ramadan nanti akan datang, kita harusnya senang, bukan gelisah, bukan susah. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Baina ana naimun atani rajulani fa akhadani bido bu'i fa'atai nabi jabalan wa'ron." Niki nggih barang gaib lagi. Jadi yang bercerita sahabat Abu Umamah Al-Bahili tentang barang gaib ning mengutip sabda Nabi. Wonten kaidahnya. Jadi semua orang silakan bercerita tentang hal yang gaib, tapi pastikan cerita itu berdasarkan Quran kali sunnah. Orang mau ceritane cerita. Nek menurut guruku, menurut kiaiku, habibku, nggih mboten angsal. Harus dari guru dan habib yang kemudian ngambil dari hadis, jangan kemudian sembarangan. Jadi aneh ngoten lho, sampai ada orang niku, menurut saya niku malah penghinaan, tapi dia merasa niku bener karena rasa sayangnya Rasul kepada yang bersangkutan. Jadi dia itu jamaah banyak, Bu. Berarti ribuan gitu. Nanti nek haulnya itu katanya yang datang niku 1 juta orang dan Kalimantan gitu. Jadi dia itu ngomong dulu waktu dia hidup nih, videonya terus saya nonton bertebaran dan YouTube. Dulu waktu saya ke ke Masjid Nabawi, saya berziarah makam Nabi. Makam Nabi itu getar, goyang, nganti muni. Terus dia gambarnya ngeten iki. Goyang. Lalu kemudian begitu saya makin dekat, Nabi kemudian keluar dari kuburnya, dengkulku disaut diambung. Nah, niku jamaah niku wah hebat iki, Masya Allah iki guruku iki alim iki. Wali ya, ngoten niku. Nganti sakniki do mbela ngoten niku. Padahal kalau kita mau merenung, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW niku Abu Bakar, lalu Abu Bakar, lalu kemudian Umar, lalu kemudian Utsman, kemudian Ali. Enggak ada satupun yang melakukan itu. Rene marumar, tak ambung dengkulmu, mboten enten. Aja kok dengkul, kene tanganmu tak cucupi, mboten enten. Makanya ada yang bela itu dengan berdalil kene. Nabi itu pernah memanggil Ali lalu mencium Ali, yang dicium kepalanya. Nek niku enten, nah, jangan salah paham. Sijine dengkul kok terus dalile nganggo bathuk, iki enggak cocok, ngoten nggih. Padha-padha niki banyu putih, sijine banyu putih tawa, sijine banyu ciu. Terus berarti untuk ngombe banyu putih mergo warnane putih, enggak bisa wong sijine memabukkan, sijine mboten. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai gagal karena orang itu berusaha untuk mendalil piye carane supaya mengagungkan orang ini gitu. Maka itu justru penghinaan, enggak bisa, enggak mungkin itu terjadi. Dan itu jelas dusta. Nek nganti tenan berarti itu setan yang menghayalkan pada dirinya seolah-olah Nabi itu keluar dari kuburnya. Dan itu dusta. Dan bahkan dusta itu dilakukan di zaman sekarang, zaman modern. Dia mengatakan apa katanya? Ada Habib Fulan bin Fulan ketika mau berangkat entah ke Yaman entah ke Jakarta lewat Solo gitu kan. Nah, ditinggal pesawat. Habib itu nggak tongkat ngoten terus ngomong, "Iki nek aku dijuali pesawatnya ra mungkin atret." Akhirnya pesawatnya atret ngomongnya Habib. Niku jenengan yo percaya ngoten niku. Ora mungkin pesawat atret piye carane? Pesawat iku kemungkinan mung loro, Bu. Munggah apa ceblok. Ora enek pesawat yang dhuwur atret iki ora mungkin. Mung ning film Dono tok sing atret gitu. Oh, sing guyu gaene nonton. Gak mungkin itu loh. Makane aku tuh saya secara pribadi saya itu sampai ya Allah, iki wong iki dihapusi karo dapurane ngene kok ya, Cik. Percaya ae gitu kan. Dan saking percaya nih,
Sampai yang jenenge air putih niku ngomongnya nek didamu mari barokah. Nek ning Indonesia niku damune didamu tenan. Gitu. Tapi nek Habib Pakistan, Habib India niku gandeng wong banyak banget orang-orang jahil yang percaya. Niku do ngangkat botol ngeten iki damune nganggo mic. Berarti dhek wis rumangsa kumana nabab gitu kan. Nah, maka itulah yang namanya khurafat. Makanya jenengan alhamdulillah enggak termasuk sing ngoten niku. Atau nek jenengan ada yang kayak gitu mang tobat. Karena itu mengantarkan pada gerbang kesyirikan dan nanti jenengan akan rugi. Salat jenengan, puasa jenengan dan seterusnya akan menjadi sia-sia. Oke, kembali ke sini. Nah, maka Nabi bercerita, waktu itu aku sedang tidur, tiba-tiba aku didatangi dengan dua orang yang menghampiriku dan memegang lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung yang sulit didaki. Niki ulama ada yang berselisih pendapat, apakah diambil atau dibawa dengan fisiknya atau ruhnya ini. Nek saya termasuk yang berpendapat atau ngikuti pendapat yang mana ini adalah dalam konteks mimpi. Jadi Nabi bermimpi. Di mimpi itu Nabi dibawa oleh dua orang untuk menaiki satu gunung yang sulit didaki. Nah, faqala, kemudian dua malaikat ini berkata, "Is'ad, ayo naik." Faqultu inilah utikuhu. Aku ra iso gunungnya dhuwur banget tok. Misal kula lemu ngeten iki terus munggah gunung Lawu, gamen gitu. Karena kan dhuwur gitu loh. Nah, tapi karena konteksnya adalah barang gaib dan mungkin juga ini adalah ngimpi, makanya Nabi dikatakan sama malaikat, "Ayo. Nah, ini sanusahilulaka, tak ewangi, tak gampangno, ben iso tekan dhuwur." Jadi bayangan yang bakal selangkah demi selangkah sampai dhuwur, tapi mengatakan aku ora sanggup. Tapi malaikat mengatakan, "Ayo, tak gampangi, tak ewangi." Gitu. Kemudian fasaitu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Akhirnya aku pun naik dan tiba-tiba aku berada di tengah gunung di atas. Maka di sini dikatakan idza bi aswatin sadidatin. Aku mendengar suara yang sangat keras. Bengok sing sangat buanter. Qultu, aku bertanya, "Ma hadhil aswat?" Iki suara apa ya ini? Qalu, malaikat itu mengatakan, "Hada awanu ahlin nar." Ini suara teriakan bengokane penghuni neraka. Di sini diterjemahkan awaun itu longlongan apa niku? Jegokan nih ngoten. Melonglong lolongan. Sumantola kopi, kemudian aku diajak jalan lagi. Fa idza ana biqaumin muallikina bi araqi bihim. Lalu aku bertemu dengan beberapa orang yang digantung urat kakinya. Jadi umpami niki sirahnya, kakinya di bawah niki diwalik ini. Kemudian musakkokotan asdaquhum tasilu asdaquhum daman, di mana ini kan kepalanya sing mriki to, nah kan yang diwalik ngoten gitu, diwalik ngeten. Nah, mulutnya yang bawah, nah mboten rata. Nah, mulutnya yang bawah niku disuwek. Mulutnya disuwek. Posisi terwalik digantung dengan urat kaki. Dengan kaki ini kan enten nggon bagian belakang sampai disuwek gitu. Nah, otomatis darah mengucur. Qala, kemudian aku bertanya, "Qultu man haula?" Siapa ini orang-orang ini kok dingonokke? Qala, kata dua malaikat ini, "Alladzi yuftiruna qabla tahillata saumihim." Inilah orang-orang yang pas bulan Ramadan kon poso ning mboten kersa, malah buka. Pamite karo bojone, "Poso lho Mas." "Oh, poso." Engko giran rong tekan nggone megawe mampir ning angkringan. Nah, otomatis ini juga dalil buat panjenengan ibu-ibu yang jualan ngapunten nasi gitu kan pas Ramadan nggih mangprei. Jangan menjadi sebab orang poso terus jadi buka gitu kan. Jane mun niate poso gara-gara ndelok jenengan dodolan akhirnya mandek nggih. Jenengan yang jualan soto pagi diganti sore. Jenengan yang jualan nopo lah anggar biasanya pagi ganti sore. Ngoten nggih. Jangan kemudian malah tetap dijalankan pagi akhirnya wong sing niate poso akhirnya malah buka. Termasuk ketika jenengan membuat niku napa buka bagi kene ampun terlalu siang, enten sing didomke jam 3 sore akhirnya pengamen-pengamen bar entuk terus dimangan gitu kan. Jenengan pengen pahala ning malah entuk dosa gitu. Mungkin awalnya dhek poso dadi mukah ora sida poso gitu kan. Jojo dia malah raposo. Nah niku makanya Nabi mengatakan la takul ta'amaka ila taqiyun wala tusahib ila mu'minan. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa dan jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Makanya nek dum-dum buka niku nek jenengan ngersake pahala yang sempurna yang baik, alangkah saene alangkah baiknya niku ten masjid mawon gitu kan.
Atau nek mau di luar masjid, di rumah-rumah tetangga jenengan itu langkung sae. Jangan di jalan-jalan. Di jalan-jalan sing jenengan dumi ra cetha sapa. Mungkin kok ya wong poso malah buka atau malah ra poso kan malah iman-iman. Ngoten nggih. Ada yang mau nanya? Ini pun rampung materi ini. Ternyata belum jam 11. Ada yang mau nanya kah? Ya ada. Masya Allah, berarti paham semua. Nggih, monggo, silakan. Pripun Bu, maaf. Fitnah. Oh, fitnah. Oh, tadi baru 2, yang ketiga apa? Masya Allah. Siap. Yang pertama adalah tadi fitnah al-akhlas. Kemudian yang kedua fitnah tusaro. Yang ketiga fitnah namanya fitnah duhaima. Duhaima. Tulisannya ngoten niku dal ha ya mim panjang terus alif hamzah. Duhaima ini. Nah, fitnah duhaima ini dikatakan Nabi SAW yaitu fitnah yang menyebabkan yusbihu rajulu mu'minan wa yamsi kafiron. Dia saking mumete ngadepi donya. Kalau tak bukaan men nggih materi ini mawon biar penak. Yen. Niki materi ini sampai tak juduli tentang Habib. Jadi saya membahas tentang Habib dari awal sampai akhir. Tentang Mas Habib. Nah, fitnah duhaima. Fitnah duhaima ini Nabi mengatakan la tadau ahadan min hadil ummah illa la tomat hulat matan. Maka umat ini semuanya akan kena, akan kesenggol. Nah, teman responnya dewe-dewe, enak sing kesenggol geblak, enak sing semaput, enak sing kesenggol munting, enak sing baik-baik aja. Nah, bentuknya apa? Dikatakan yusbihu rajulu fiha mu'minan. Dia pagi hari kita jumpai sama imannya kayak kita orang Islam. Wa yumsi kafiron. Begitu sore ganti casing, ganti kulit, dadi wong kafir. Saking ngumete ngadepi donya. Ada yang mumet karena urusan bondo, ada yang mumet urusan keluarga, ada yang mumet urusan ngapunten urusan bingung Islam sing di sing kudu dieloni. Karena dia pengen memperbanyak kajian tapi dia keluar masuk pada kajian-kajian yang aneh-aneh sehingga pusing sendiri. Makanya saya dulu pernah punya teman non muslim Katolik gitu. Wah, tak dakwah ya besar-besaran Bu. Ngimpi saya pokoknya DM mlebu Islam gitu kan. Jawaban dia gini, "Mas, ini lho Mas. Aku krungu kabeh ngono-ngono iki mbok sampe. Aku ngerti kabeh." Terus malah justru aku di pertanyaan. Wah, apik no. Nah, di pertanyaan aku iso jawab ya alhamdulillah itu. Pertanyaanku ngene, Mas. Tonggo kuwi keluar masuk pondok, Mas. Saiki edan. Kuwi kenapa ya, Mas? Coba. Jenengan ajeng jawab pripun wonten niku? Angel lho niku. Kenapa ya? Karena tadi itu loh, ngaji sembarangan, akhirnya entuk edan. Makanya sampai dirumuske nek edan terus jadi napa majedub, cinta pada Allah berlebihan. Itu ya salah gitu kan. Allah yang paling makhluk yang paling mencintai Allah nabi gak pernah gila. Nek dilokke wong edan iya, tapi sebagai nabi gak pernah nabi itu gila. Bahkan Allah juga menyatakan ala bidzikri tatmainul qulub. Nek banyak zikir itu hati tenang, nek tenang kan berarti ora edan. Nah, tapi ini malah dirumuske malah dadi edan. Sing Nasara teko kok tonggoku edan gara-gara pakaian ngaji, pakaian nyantri. Nah, kemudian sing wong Islamnya membenarkan, ngomongnya saking cintane sama Allah dadi edan. Kan ngoten ta wali majdub niku to. Nah, maka enggak seperti itu. Nabi itu enggak pernah gila, Abu Bakar enggak pernah gila, Umar bin Khattab enggak pernah gila. Kemudian Utsman bin Affan enggak pernah gila, Ali bin Abi Thalib enggak pernah gila. Tapi nek Mama Gufron niku ngakoni pernah gila 3 tahun. Ora nek sing ngerti Mama Gufron. Aduh, ora nek sing ngerti to. Tahu napa? Mboten. Dadi Mama Gufron niku mbah-mbah. Wong tuwek rambutnya gondrong, ngaku iso ngomong karo setan, malaikat, semut, ngomong karo mungkar nakir, ngomong karo ruhnya para nabi gitu. Tapi semua kalimatnya sama, inna maqoli, nama qoli dan seterusnya. Niku ten internet kata, ngono golek Mama Gufron. Iki contoh wong edan sing kumat terus dipercaya. Nah, di situ disebutkan bahwasanya ada kondisi di mana keimanan itu nggih
Kalau nggak dibingkai dengan ilmu, akhirnya menyebabkan yang awalnya sama kayak kita sebagai sama-sama muslim, kemudian dia pindah agama. Dan belum lama saya dapat video niku dan Instagram niku, ada seorang wanita, mungkin awalnya muslim, itu kemudian pindah agama menjadi Hindu. Dulu ada tokoh putranya Pak Karno niku pindah Hindu gitu. Nah, kenapa? Karena dia nggak membingkai imannya ini, artinya dengan baik. Nah, fitnah duhaima. Hatta kata Nabi, yasirun nas ila kustotoin, sampai manusia itu terbelah dua. Kustotin imanin lanifakofi, yaitu sebagian setengahnya ini orang yang beriman, di dalam hatinya nggak ada kemunafikan. Ini yang terbingkai di atas ilmu. Jadi dia nggak mau sebagai orang Islam berbuat kesyirikan. Dia sebagai orang Islam nggak mau berbuat kekufuran. Wong Islam kok berbuat kekufuran itu pripun? Wong Islam sing ngomongke selamat hari raya agama lain niku lho. Niku termasuk kekufuran. Atau mungkin wong Islam yang menggunakan salam gado-gado. Napa? Om Swastiatsu. Om Swastiatsu niku artinya semoga keselamatan terlimpah buat kamu datang dari Sang Hyang Ida Widiwasa lho. Ini beda agama, beda Tuhan gitu. Terus nama budaya niku artinya terpujilah nama-nama Buddha. Nah niku napa patut kita ngomong gitu. Sama kayak tadi loh, ketika ditanya man robuka kok jawabannya Habib Fulan bin Fulan, ini kan perkataan kekufuran. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Atau sebagian orang Islam yang hari ini kemudian buat sajen ten laut gitu delok ngono ki syirik. Ora. Aku yo nyembah Gusti Allah. Wong nek golek iwak ning laut kene iki sing nek sing nunggu. Sing nunggu ki Nyi Roro Kidul, ya kudu dipakani nek orang kok cilaka awake dhewe. Padahal kita jelas mengatakan iya kana butuh, iya kana stain gitu. Kita minta tolong hanya kepada Allah, ngapa dadak gua itu gitu. Nah pada akhirnya dengan tauhid itu kita tenggelam ning laut, malah mati syahid wong golek nafkah. Kudune ngono. Tapi kalau kemudian kita meyakini kematian kita dimplok Nyi Roro Kidul, ya wis malah musyrik gitu kan. Maka hati-hati nggih, jenengan termasuk yang kadang piknik di Paris nang apa pas lagi nglarung. Nah, mungkin tsunami jenengan kena. Makanya pokoknya kalau ada acara-acara yang berbau ngoten niku jenengan harus menjauh, jangan malah mendekat. Ini ajeng menika jangan dipaske tanggal-tanggal ngoten niku. Nah, lalu niku nggih, setengahnya adalah orang iman tanpa kemunafikan. Yaitu wong sing belajar kemudian ngerti bahwasanya oh imanku enggak boleh ngene, enggak boleh ngono, enggak. Dia ngerti parahannya. Kemudian yang kedua wa kustatin nifakin la imanin. Setengahnya orang munafik artinya enggak ada imannya. Allah menghapus imannya. Nah, saya pernah kajian dan masjid Jetak niku enten masjid namanya Masjid At-Taqwa di dalam. Di Jetak niku kan kelurahannya Dagen. Dagen itu ada kegiatan pengajian sak kelurahan. Delalah pada hari itu tiba ten masjid Jetak mriku. Dikelompokke ten mriku. Nah niku takmire nggih, pinter niku, antara pinter karo kurang ajar. Jadi ngongkon kula ngisi pengajian yang itu benar-benar di masyarakat itu dilakukan, yaitu napa bersih desa. Ada yang belum pernah dengar bersih desa? Nah, sering malahan. Bersih desa niku kalau konteke ngresiki desa nganggo sapu ento. Tapi nek konteke ngruwat desa nganggo ledek lan sak piturute wayangan itu musyrik. Nah, kula kene kei tramah masyarakat sing tesih ngoten niku. Berarti kan makake kula gitu kan. Ning napa kula wedi? Mboten. Kula kuliah awal-awal niku pun enteng kitab tauhid munggah mimbar. Jadi kula niku ten Mujahidin Jaten niku jadi khotib cadangan karena banyak yang sepuh, banyak yang senior. Tapi saya cadangan. Jadi kalau ada orang yang gak datang saya naik. Jadi kadang niku sebulan blas, kadang sebulan iso ping 3 ping 2 gitu. Nah, saya bawa kitab itu. Bapak saya tuh ngene iki, "Kowe siap mati lho itu." "Ora apa-apa, Pak, nek mati mergo iki." Jadi bapak saya udah ngomong kayak gitu. Dan itu dari dulu sampai sekarang saya bawa kitab itu dan mungkin sudah tak ajarkan di beberapa tempat, mungkin sudah 5-6 kali gitu kan. Nah, sehingga saya ditantang ngoten niku, para turah kendel nek saya itu. Artinya nek saya habis itu mati, alhamdulillah lah daripada saya mati ra cetha mending mati ngoten niku. Nah, saya sampaikan niku. Tapi karena kita ya wong sekolah, jadi kita bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Akhirnya aman terkendali. Nah, padahal niku sing dugi nggih sepur kelinci sak pirang-pirang. Tapi yang menjadi menjadi hal yang menarik setelahnya. Delalah kan ngepasi Natalan, sak derenge Natalan sak bareng Natalan. Nah niku enten jamaah yang tanya, "Tat, saya pengen tahu pendapat jenengan. Apa hukumnya mengucapkan selamat Natal?" Nah, soalnya saya itu mendengar banyak ulama Indonesia yang membolehkan ini. Dan mereka punya dalil. Wah, tambah penasaran saya untuk Natalan nek dalile itu. Lah wong Kristen lho, jenengan tekoki, golek ana ning Alkitab sing nyebutke nek sing jenenge Isa Al-Masih atau Yesus Kristus lahir tanggal 24. Nek enek
kayak duduh kayak ayate, mungkin kalau kayak edit 20 yuto, ora bakal enek gitu loh. Kembali ke situ. Nah, kuwi malah enek ning Quran ya kan aneh toh. Terus saya tanya, ayatnya napa nggih Pak? Niku lho ta sing munine salamun alayya, dia pokoknya keblegu-blegu itu. Oh niku salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayya. Ah niku kata dia. Pak, niku boten dalil yang menyatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal. Niku dalil artinya salam keselamatan buat aku Isa Al-Masih sejak aku dilahirkan. Berarti dia lahir dalam kondisi selamat karena pada waktu itu ibunya difitnah sebagai wanita pezina. Ternyata dia bisa lahir dengan selamat karena umumnya dianggap pezina pada zaman itu iso dikerutuki, iso digebuki. Nah Isa Al-Masih selamat. Kemudian dalam kondisi hidup juga selamat, buktinya iso gede dan iso berdakwah. Dan ketika pergi meninggalkan dunia juga selamat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti doktrin mereka yang digantung di tiap salib. Padahal orang yang ditaruh di tempat salib itu menurut kacamata hukum pada waktu itu adalah extraordinary crime, yaitu kejahatan yang luar biasa yang melebihi kebiasaan jahat. Jadi cara penjahat itu penjahat yang level pol gitu loh. Nah, Isa Al-Masih tersucikan sejak dia lahir, hidup dan meninggal. Itu dalilnya ngoten. Sehingga para ulama dari mulai Nabi Muhammad SAW, para nabi, kemudian para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama enggak pernah ada yang mengucapkan itu. Ulama 4 pun juga enggak ada yang mengucapkan itu. Ulama tafsir juga enggak ada yang menafsirkan itu dalil buat mengucapkan selamat Natal. Ning Indonesia niku ada orang yang disebut ulama niku kalau ngitung enten 7 minimal yang membolehkan. Makanya di sini dikatakan fitnah duhaima ketika muncul setelah Akhlas dengan lihat, kemudian Sarok dengan lihat, ada fitnah duhaima di mana orang itu bingung sing bener di panjenengan kula jenengan yakin nek ngucap ngoten niku ra etuk, mungkin jenengan nonton YouTube nonton apa bingung niku lah. Disitulah kebingungan muncul sehingga manusia terbelah dua. Ada yang punya iman gak ada kemunafikan karena di atas ilmu, ada yang kemudian isine atine munafik ning ra duwe iman karena iman wis dicoret mergone gaene bingung, ra tau ngaji, tontonane kabeh sing kabeh ditonton. Atau jenengan pun sepuh ngeten iki nek kabeh jenengan dahar ngoten niku kira-kira pripun? Mari sehat napa mari tambah sakit? Sakit. Nek pun sepuh nggih ditaker, wah aku wis tuwek kolesterol dhuwur ya nek napa enten pilihan daging kalih suket sayur pilih sayur kan ngoten itu loh. Jadi jangan kemudian koyo zaman nom biyen cara pengen mangan sate biyen 10 sunduk dhewe iso iki sakniki siji wae ngrasake. Cara duren biyen 3 entek dhewe sakniki nggih sak ponggih wae cukup ngoten lho. Nah maka agama juga sama, ketika jenengan enggak memfilter dari mana jenengan mengambil ilmu umat dengan dan muncullah fitnah duhaima ini. Sehingga orang itu saking mumetnya pilih ganti agama. Padahal sebenarnya kalau kita mau mencari jalan di Islam ini, Islam itu jalannya jelas, clear, mana yang jelas yaitu berdasarkan Quran dan Sunnah. Artinya kalau jenengan ngaji, Pak Ustadz dalil iki ayate Bu, iki sunahe, iki hadise, walaupun dia maca, ora kudu hafal. Kadang enten ibu-ibu niku ustaz atau kiai sing pinter yo nek ceramah ra nganggo keprekan gitu kan. Wah, akhirnya dia ceramah 2 jam, mungkin 3 jam. Kalau ngidul nguntan ngulon ora enak isine. Begitu jenengan pulang ditekoki karo garwane, "Mau ceramah isine apa?" "Isine ustate lucu." Lah ngoten to. Kathah to ngoten niku. Atau nek ora selawate suarane merdu. Lah ngoten niku to. Nah niku enggak di atas ilmu. Makanya jenengan enggak akan tercapai faedah atau keutamaan dari majelis ilmu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa nazalat alaihimus sakinah, dapat ketenangan, wa ghasyiatumur rahmah, untuk hidayah. Kemudian wahafatumul malaikah, dinaungi malaikat, wa dzakarullahu fi man indah, disebut-sebut jenengan di sisi malaikat. Enggak dapat niku karena yang didapat tadi lucu karo merdu gitu kan. Maka Nabi kemudian mengatakan, nek telu ki mau wis kedadian, fa idza kana dzakum wis kenek ning kowe Akhlas wis enek, Sarok wis enek, duhaima wis enek, fantadirud dajjal min yaumihi au min ghadi. Tunggunen dajjal dina kuwi bakal jedul nek ora sesuk. Jadi niki mungkin jenengan mami kalih masak kalih nopo gitu kan. Oh dajjal rong teko. Nah mungkin dalu jenengan sare nggih kalih mangiling-iling niki mungkin sesuk teko. Nah sesuk kok ora teko jenengan sare melih mungkin sesuke. Nah mungkin sesuke putu jenengan nggih saged. Jadi hari ini sudah pas dengan yang disampaikan Nabi, padahal zaman dulu 3 ini enggak pernah ada, saat ini enten. Karena ya tadi itu loh, karu-karuan. Nah, makanya pentingnya bermajelis ilmu yang baik dan benar. Nah terkait dengan Pak Habib tadi,
Di situ dikatakan Nabi SAW yas'umu annahu minni wa laisa minni, dia mengaku sebagai keturunanku padahal dudu niku enten dua kemungkinan. Mungkin dia keturunan Nabi ini enggak sesuai dengan datuknya, atau dia memang bukan ning ngaku-ngaku. Dalilnya napa? Disebutkan pada Quran surat Hud. Jadi kalau nek maca jenengan ampun sate pekok kae ngono mboten nggih. Jadi kula ngati-hati Bu timbang salah gitu. Disebutkan pada Quran surat Hud ayat 45 46. Jadi kisah tentang Nabi Nuh ketika perahu Nuh, kapal Nuh alaihissalam itu udah naik ngeten. Nah, anaknya niku pilih renang, glagepet. Bapake leh munggah. Ora, Pak. Aku mau melu sampean kok. Munggah. Iki dino iki wis ora kaya biasane. Banyu iki wis ora banyu biasane. Ora Pak, aku pinter renang. Aku bakal golek bukit sing paling dhuwur, aku tekan kono selamat gitu. Ora le, iki nek wis adab Gusti Allah wis ora mungkin kowe iso selamat nek ora munggah rene. Wong Gusti Allah kersane sing selamat ku sing ning kene ora ning kono-kono gitu kan. Wis pokoke ora ngeyel to. Tapi namanya orang tua, Bu. Walaupun anaknya ngeyel nakal ya tetep sayang, sampai ada ibu-ibu niku, anake ning penjara diparani nggo tenggok mbah-mbah. Mbah temu ndi teng penjara. Apa ningali putra kula gitu. Lah itu niku butuh napa? Bukake isine rokok. Kesenengane anake. Makane mbuke Agus Buntung niku nek ditekoki kon ngancani ning penjara Agus Buntung mesti gelem gitu kan. Wong niku jenenge mbok sing punya rasa cinta kasih yang sangat tidak bertepi gitu. Nah, maka Nabi Nuh alaihissalam ketika sudah menyaksikan anaknya memilih jalan lain, dia ngerti kalau akibatnya adalah masuk neraka, tapi bapaknya berusaha minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan apa? Wana dan Nuh memohon kepada Rabbnya, qala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, niku anak saya, keluarga saya. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya hari ini janji jenengan itu benar-benar terjadi dan jenengan itu hakim yang paling hakim yang paling bijaksana. Maksudnya napa? Pokoke kula iman nek niki adab jenengan, saya yakin jenengan itu bijaksana. Lah kula nyuwun dispensasi. Buat putra saya ini loh yang milih jalan lain. Karena apa? Inna bani min ahli, itu keluargaku. Dan benar itu anak Nabi Nuh. Nasabnya Nabi Nuh, darahnya Nabi Nuh. Tapi apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Kuwi dudu keluargamu to, Po. Anak kandung ning ora disebut sebagai keluarga, dudu. Kenapa? Pilihannya beda. Innahu amalun ghairu sholih. Pilihane jalan sing ora bener, jalan yang bukan sholih. Fala tas'alni ma laisa laka bi. Maka jangan pernah kamu bertanya kepadaku, minta kepadaku ma laisa laka bi ilmun, yang kamu tuh enggak punya pengetahuannya. Ini uiduka, kowe tak elekke. Antakuna minal jahilin, jadi wong-wong jahil. Hati-hati kowe aja dadi wong pekok itu. Jahil itu kan pekok to nek Jawane. Nah, maka Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat niki mengkonfirmasi bahwasannya hubungan darah bisa terputus karena perbedaan akidah. Makanya Nabi SAW mengatakan layu warisul mukmin kafir wala kafir mukmin. Artinya ketika seorang ibu bapak itu punya anak yang non muslim pilih pindah agama, maka ketika ngedom warisan itu dicoret aja nggak apa-apa. Karena tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir. Karena sudah selesai hubungan kekerabatannya dengan dia ganti agama. Makanya tadi yang pertama tafsirnya tentang yas'umu annahu minni wa laisa minni, dia ngaku sebagai keturunan kuning dudu. Bisa jadi memang dia nasabnya nyambung, tapi karena kelakuannya terbingkai pada TBC tahayul bidah hurufat, bahkan langsung ke musyrikat, maka itu enggak diakui oleh Nabi SAW. Atau yang kedua, memang dia bukan keturunannya. Nah, mana yang benar? Wallahu alam. Artinya kalau saya secara pribadi ada orang ngaku keturunan Nabi, silakan kamu ngaku, kamu nanti akan tanggung jawab. Tapi tak lihat amalmu kaya ngopo. Nek kaya ngono, maka coret, kamu itu bukan keturunan Nabi. Walaupun nasabmu nyambung kepada Nabi. Makanya enggak penting pengakuan sampai kemana nyambung kemana, yang penting adalah kelakuan. Pengakuan enggak penting, Bu. Yang penting akhlaknya, yang penting imannya, yang penting akidahnya. Enggak iso-isone ngajari nyembah kuburan. Terus nek misal pengajian kotak infake cilik niku kotak infake sak gedene terbelo. Mungkin nek rampung acara dudane nganggo karung minimal 5 karung. Sing ngitung ibu-ibu ora mung 1 loro tapi ibuke nganti 20 nganti 30 40 saking entuk edit akeh. Makanya saking itu menguntungkan akhirnya dibikinlah makam-makam palsu, sejarah-sejarah kemudian dipalsu, dimanipulasi, diganti dan seterusnya. Maka itu musibah buat bangsa ini. Padahal mereka di Yaman sana orang kanggo gitu. Sampai orang Yaman sana tanyai, gimana menurutmu dengan Habib Alawi gitu kan? Alah iki pendusta ngapusi. Kowe wae pekok mbok apusi, gelem. Sampai ada orang yang dari Yaman dulu ke sini, ning kene 7 tahun didadekke Habib. Tapi warga negaranya enggak bisa kemudian berubah. Balik ke Yaman jadi tukang bangunan, Bu. Ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia lancar.
penak wong ning do ning kono dimulyake ning ngene ya ora iso, kudu kerja, tapi bahasa Indonesia. Nek ora kerja ya luwe mati gitu. Dadi tukang bangunan itu. Makanya nggih wis banyak kedustaan mosok kula nek gagas niku nganti mumet ya. Mosok sampai dikatakan bayi enggak lahir bayi sebelum tumbuh kumis wis dadi wali. Bahkan tukang tambal ban kuwi asline wali. Terus bahkan binatang di sana juga ada yang jadi wali. Terus enten masjid tertentu niku cagake niki lho, wali ngomongnya biar nek wong salat ning sebelahe salah maca dilek karo cagak itu. Coba. Ya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Parah meleh nggih kula sing paling wanyel niku ketika mengatakan Ngapi fulan bin fulan Isra Mi'raj ping 70 gitu kan. Ya Allah, Nabi aja pisane dilakoni bar isak balik neh menjelang subuh lagi teko kok dhek malah ping 70 sedina piye critane gitu kan. Maka hal-hal seperti ini nggih jenengan ketika masih ada di wilayah itu jenengan mang medal karena enggak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Maka enten Ibu, enten meleh. Nggih? Nggih. Oh, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik. Jadi dalam kajian yang ada di Moro Tengah itu Masjid Mutakin itu saya sampaikan. Jadi kajiannya kan tentang akidah. Maka di awal pengantarnya itu ada 3 tokoh atau 3 golongan yang akan merusak akidah dan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Yang pertama orang yang cinta dunia. Nah, ini siapa? Waktu-waktu itu kasusnya adalah orang yang dijadikan sebagai petugas pemungut zakat. Pas mungut zakat dia nerima gratifikasi. Jadi dia menjual agama. Jadi dia menerima gratifikasi kemudian datang kepada Nabi, ya Rasul, ini zakat kaum itu, ini hadiah untuk saya. Nabi marah naik mimbar. Kemudian Nabi bertanya, apakah kalau kamu nggak tak pilih jadi pemungut zakat atau kowe tetap untuk hadiah ini? Maka jawabannya tentu bukan. Maka Nabi mengatakan ini gulul, harta yang akan menyeret kamu ke neraka. Makanya ada orang-orang yang cinta dunia, makanya tadi disebut sebagai fitnatus sarok, itu yang kemudian rela menjual agama dengan mengatakan boleh kita mengucapkan ini mengucapkan itu, dek itu transferan. Lah sing kita, sing ngucapke, sapa sing transferi? Mboten enten, sing enak ya malah diparani malaikat kuwi kok gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah orang-orang yang munafik, bahkan sampai ada surat Al-Munafikun, tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian yang ketiga yang merusak akidah kita itu adalah orang-orang menyimpang, yaitu salah satu contohnya pada waktu itu adalah orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini adalah orang yang mengkafirkan orang Islam padahal dia masih ahlu kiblat. Hari ini ada. Kalau personal ya banyak, tapi kalau kemudian institusional, ya contohnya GLDI ini gitu kan. Bagaimana kemudian kita sesama muslim dianggap bukan muslim karena nggak berbaiat dengan imamnya. Makanya jenengan yang hari ini ikut LDI memang medal, nggak ada gunanya jenengan ikut itu. Bahkan ketika ada masjid, masjid, itu namanya masjid diror, nggak ada gunanya. Sampai mereka kemudian mencabut statement poin-poin tentang mengkafirkan kaum muslimin, mereka terus akan ada di atas kesesatan. Karena yang namanya Islam disepakati dalam kitab-kitab akidah, siapapun yang masih sholat menghadap kiblat, masih menyembah Allah, mengakui Muhammad SAW sebagai Rasulnya dan para sahabat sebagai generasi terbaik, maka dia saudara kita. Makanya ketika mereka melakukan gitu kepada kita nggak boleh membalas. Artinya ketika jenengan punya tetangga, ketika jenengan susah tetangga jenengan yang LDI kurang gagas jenengan nggak usah gelo. Sebaliknya ketika dia rumahnya kebakaran, jenengan harus tolong. Kenapa? Karena kita kepada orang non muslim pun kita diminta untuk menolong mereka ketika kita butuh, apalagi kepada orang muslim walaupun LDI, nggak apa-apa, jenengan tolong, nggak usah dibalas. Okay? Jadi orang Islam itu sampai seperti itu diajari dalam agama. Okay? Jadi kepada orang yang beda agama pun kita mungkin nggak cocok dengan keyakinannya. Kalau dia butuh sama kita, misal dia kelaparan kita kasih makan, dia kemudian kebanjiran atau kebakaran kita bantu memadamkan, jangan malah digerujuk bensin gitu kan. Atau mungkin dia jatuh di jalan kita selamatkan. Maka itulah akhlak seorang muslim. Kok kemudian ada orang ngaku ngaji, bareng ngaji, malah mengkafirkan sama kaum muslimin, bahkan orang tuanya pun dikafirkan, maka itu jelas pengajiannya salah. Ketika jenengan ada di pengajian-pengajian seperti itu mang medal, karena nggak akan ada kebaikan dari apa yang jenengan dapatkan di situ. Mengatakan Ibu. Kenapa? MTA saya tahu nggak mengkafirkan orang lain. Yang saya tahu nggak mengkafirkan orang lain. Artinya kita ngomongkan sesuatu yang di wilayah yang kritis yaitu soal mengkafirkan. Tapi kalau perbedaan fikih di situ jelas ada. Ya. Tapi kalau mengkafirkan orang lain, nah itu bahaya. Wonten malih cekap. Kita tutup dengan doa. Nggih. Kita tutup dengan doa Ibu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus istiqomah di jalan yang baik dan benar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalibin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustatafina fi kulli makan. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustatafina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabit aqdamahum wa wafiq alaihimus sabra ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma asfi mardana wa duyunana ya khairar razikin. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina ila tarfata ain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minasyirki wad dhulmi wan nifaq wa na'udzubika minal kibri war riya was sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar raziqin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wajma'na fil jannah ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آخر كلام سبحانك اللهم bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa